Halo everyone, di video pertama ini aku Yohana bersama partnerku Yovela akan membahas kasus hubungan industrial di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor perkara 46 tahun 2023. Oke, yuk kita bahas. Bayangin guys, kamu kerja bertahun-tahun di sebuah perusahaan besar, tiba-tiba kamu dimutasi ke tempat baru tanpa alasan yang jelas. Nggak lama, kamu malah di PHK begitu saja. Kira-kira gimana rasanya? Nah, kasus ini beneran terjadi di Pekanbaru loh pada tahun 2023. Seorang karyawan menggugat perusahaan besarnya sendiri dan ternyata hakim bilang mutasi dan PHK itu nggak sah. Gimana ceritanya? Nah, pertama-tama kita identitas para pihaknya dulu ya. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penggugatnya Pak Yosep Primadona, seorang karyawan. Tergugatnya PT Eluan Makota, perusahaan sawit besar dari Duta Palma Group. Jadi ini bukan kasus kecil, tapi sengketa industrial antara pekerja dengan perusahaan raksasa. Awalnya Pak Yosep dimutasi secara sepihak. Mutasi ini dianggap aneh, tanpa alasan jelas, dan akhirnya malah berujung pada PHK. Pak Yosep merasa dirugikan dan menggugat ke pengadilan. Menurut Pak Yosep, mutasi itu cacat prosedur. Nggak ada pemberitahuan melanggar pasal 32 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan jelas merugikan. PHK pun dilakukan sepihak tanpa mekanisme resmi. Dia minta mutasi dan PHK dibatalkan serta haknya dipulihkan. Perusahaan membela diri dengan alasan mutasi itu hak manajemen dan PHK punya dasar sah menurut versi mereka. Mereka bahkan ajukan ekspeksi, bilang gugatan kabur. Tapi kita lihat nanti hakim setuju atau enggak. Oke, nextnya dilanjutin partner aku ya. Akhirnya, pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 46 Perdata Kasus Hubungan Industrial tahun 2023, hakim memutuskan 1. Eksepsi perusahaan ditolak. 2. Gugatan Pak Yosep dikabulkan sebagian. 3. Mutasi dan PHK oleh perusahaan dinyatakan tidak sah. Hakim menilai perusahaan tidak memberikan pemberitahuan, melanggar peraturan perusahaan, dan bertindak sewenang-wenang. Perusahaan pun tidak terima, mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tapi hasilnya ditolak. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tetap berlaku dan berkekuatan hukum tetap. Jadi Pak Yosep memenangkan gugatannya. Sekarang kita bakal bedah pasal-pasal yang jadi dasar pertimbangan. Pertama, pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Mutasi boleh dilakukan tapi tidak boleh merugikan pekerja dan harus ada alasan yang sah. Kedua, ada pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. PHK harus diusahakan jangan sampai terjadi. Artinya PHK itu langkah terakhir atau ultima ratio. Ketiga, pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. PHK tanpa putusan lembaga penyelesaian perselisihan industrial itu batal demi hukum. Dan yang terakhir, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kalau kita lihat, perusahaan jelas melanggar semua prinsip ini. Dari kasus ini ada beberapa catatan penting. Pertama, PHK itu ultima ratio. Harus jadi pilihan terakhir, bukan langkah instan untuk menyingkirkan karyawan. Kedua, perusahaan besar harusnya lebih taat hukum. Kalau sampai kalah di pengadilan karena hal mendasar seperti prosedur mutasi dan PHK, ini menunjukkan ada problem serius di manajemen perusahaan. Dan yang terakhir, perlindungan terhadap pekerja. Putusan ini jadi bukti bahwa buruh bisa dilindungi oleh hukum, asalkan berani memperjuangkan haknya. Ini jadi peringatan buat perusahaan buat lebih mematuhi aturan ketenagakerjaan. Dan buat pekerja, jangan takut menuntut haknya kalau merasa dirugikan. Jadi guys, menurut kalian gimana? Apakah kasus ini murni kelalaian perusahaan atau sebenarnya strategi buat menyingkirkan karyawan tertentu? Tulis pendapat kalian di komentar ya.